Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Koordinator Praktikum Biokimia yaitu Pak Iswayudi dan Pak Hadi Kurniawan. Dan yang terhormat ialah Asisten Praktikum Kelompok 3 Reguler A1 Bang Paskalis Muskiko. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 3 kelas reguler A1 akan mempresentasikan hasil dari praktikum percobaan 3 yang berjudul asam amino dan protein. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Lulu Mariani dengan NIM 23 akan terlebih dahulu mempresentasikan hasil dari praktikum ini. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, kita sebagai mahasiswa mampu melakukan isolasi kasein dari sampel susu. Yang kedua, kita mampu melakukan uji identifikasi asam-asam amino dan protein dengan macam-macam uji sederhana. Dan yang ketiga, kita dapat menguasai pengaruh fisik terhadap protein, misalnya terhadap pengaruh pH. Langsung saja. Yang pertama, sebenarnya apa sih itu protein? Jadi, protein merupakan senyawa organik kompleks, di mana ia itu memiliki bobot molekul yang tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang mengandung sulfur dan fosfor. Protein adalah polimer yang linier, tidak bercabang dan terbentuk dari 20 jenis asam amino, ikatan alfa yang berlainan dan dikode dalam DNA genom. Salah satu fungsi protein adalah sebagai katalisator enzimatik. Protein dapat bersumber dari golongan nabati maupun hewani, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, daging, telur, susu, dan ikan. Kemudian asam amino. Nah, asam amino merupakan senyawa yang mengandung setidaknya satu gugus amino dan sedikitnya satu gugus karboksil. Ikatan menghubungkan satu gugus amino pada satu gugus asam amino dengan satu gugus karboksil pada satu asam amino yang lain dinamakan ikatan peptida. Asam amino mempunyai dua struktur kimia yaitu struktur yang tidak bermuatan dan struktur ion pada pH fisiologis. Gugus karboksil bersifat sebagai donor proton, sedangkan gugus amino bersifat sebagai akseptor proton. Dan gugus R yang dikenal sebagai rantai samping atau rantai cabang yang mempunyai ciri khas. Nah, berikut ini adalah gambar dari 20 struktur asam amino yang terdapat di dalam protein. Asam amino adalah asam amino itu merupakan asam amino yang larut dalam air dan pelarut polar. Namun, asam amino ini tidak larut dalam pelarut bipolar seperti diethil ether ataupun benzena. Asam amino mempunyai momen dipol yang besar. Mereka kurang bersifat asam jika dibandingkan dengan sebagian besar amina. Berikut ini merupakan sambungan dari 20 struktur asam amino. Selanjutnya kita akan membahas apa itu isolasi kasein susu. Protein susu merupakan kelompok molekul yang sangat heterogen, terdiri dari 5 kategori, yaitu kasein, protein whey, protein lemak susu, enzim, dan protein minor lainnya. Protein utama adalah protein kasein dan protein whey. Kasein terfraksinasi menjadi alfa, beta, dan K-kasein, sementara protein whey termasuk alfa-lakta-albumin, beta-laktoglobulin buin serum albumin. Kasein merupakan senyawa amfoter yang dapat bereaksi dengan senyawa asam atau basa karena molekulnya memiliki muatan positif atau negatif. Titik isoelektrik kasein berada pada pH 4,6 dan sifat kelarutannya pada pH tersebut sangat rendah. pH di titik isoelektrik kasein bermuatan negatif. pH di atas titik isoelektrik bermuatan positif.
Kasein yang berada pada titik isoelektrik tidak mengalami proses hidrasi, sehingga mudah sekali diendapkan. Penggumpalan mulai terjadi pada pH sekitar 5,3 dan akan berlangsung sempurna pada pH 4,6 yang merupakan titik isoelektrik dari kasein. Kemudian kita ke penjelasan salting out dan salting in. Nah, penambahan amonium sulfat dapat menurunkan kelarutan protein melalui dua mekanisme, yaitu yang pertama salting out dan salting in. Kemudian kita ke salting in. Salting in terjadi pada saat konsentrasi garam rendah. Ion garam yang dihasilkan akan melindungi molekul-molekul protein sehingga protein tetap larut. Yang kedua itu salting out. Salting out terjadi pada saat konsentrasi garam tinggi. Ion yang dihasilkan akan meningkatkan muatan listrik di sekitar protein yang mengakibatkan tertariknya molekul air dari koloid protein, sehingga interaksi hidrofobik di antara sesama molekul protein menurunkan kelarutan protein. Kemudian ada albumin. Albumin terdiri atas 50% total protein plasma dan merupakan protein utama yang sangat penting di dalam tubuh. Berfungsi dalam memelihara tekanan osmosis, yaitu sebagai cadangan asam amino untuk protein jaringan, dan nilai kadar albumin dapat turun karena hambatan sintesa albumin. Albumin berperan mengikat obat-obatan yang tidak mudah larut, seperti aspirin. Nah, berikut merupakan uji-uji untuk mengidentifikasi asam amino dan protein. Ada punya ujinya, yang pertama itu uji nihidrin. Semua asam amino bereaksi dengan uji nihidrin untuk membentuk aldehida yang lebih kecil dengan membebaskan karbon dioksida, amonia, dan menghasilkan warna biru violet. Senyawa-senyawa amonium kuat seperti senyawa amin, sebagian besar peptida dan protein bereaksi dengan jalur yang sama walaupun tidak menghasilkan karbon dioksida dan amonia. Kemudian yang kedua biuret. Berdasarkan pada reaksi antara ion CO2+ dan ikatan peptida dalam suasana basah. Warna kompleks ungu menunjukkan adanya protein. Reaksi ini positif terhadap dua buah ikatan peptida yang atau lebih, tetapi negatif untuk asam amino bebas atau satu ikatan peptida. Kemudian yang ketiga ada uji Milon. Reaksi ini bergantung pada keberadaan turunan monohidraksi benzen seperti tirosin dan fenol. Reaksi ini tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan jika Cl dan NH4+. Reaksi ini tidak spesifik untuk protein, karena bila ada gugus fenol, maka berarti positif dengan memberikan warna merah. Kemudian yang keempat ada uji santoproteat. Reaksi ini menyebabkan nitrasi dari inti benzen dalam molekul protein, tirosin, penilanin, dan triptofan, memberikan hasil positif terhadap reaksi ini, karena memiliki cincin aromatik yang bereaksi dengan asam amino nitrat pekat, bila dipanaskan akan membentuk warna kuning jingga. Kemudian ada pengendapan logam. Unsur sulfur dapat ditemui pada dua asam amino, yaitu cysteine dan metionin. Reaksi Pb asetat dengan asam amino tersebut akan membentuk endapan warna coklat hingga hitam. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Tendianus, NIM I10211910004. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Lulu mengenai praktikum ketiga biokimia farmasi tentang asam amino dan protein. Dalam hal ini, saya akan melanjutkan penjelasan dimulai dari cara kerja atau prosedur yang dilakukan selama praktikum. Yang pertama, isolasi kasein susu. Dipersiapkan sebanyak 25 ml susu cair dan atau 10 gram susu bubuk dan dilarutkan dalam 25 ml aquades ke dalam gelas beker. Kemudian, susu sebanyak 50 ml tersebut dipanaskan dalam penanas air pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya, ditambahkan buffer asetat setetes demi setetes sambil diaduk sampai semua kasein mengendap. Lalu, dilakukan pendinginan dan saring endapannya. Setelah itu,
cuci endapan dengan sedikit air, dan suspensikan kembali dengan 30 ml etanol. Selanjutnya, disaring kembali. Terakhir, cuci endapan yang ada di kertas saring dengan 25 ml ether. Selanjutnya, dikeringkan kasein dengan menyebarkan bubuk kasein pada gelas arloji. Lalu, timbang dan hitung persentase kasein yang terdapat pada sampel susu pada percobaan yang telah dilakukan. Kemudian, disimpan kasein yang sudah diperoleh untuk penggunaan pada percobaan selanjutnya. Kemudian, prosedur kerja yang dilakukan pada uji ninhidrin. Yang pertama, dimasukkan 3 ml larutan kasein ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan beberapa tetes, dalam hal ini 0,5 ml larutan ninhidrin 0,1%. Lalu, tempatkan dalam air mendidih selama 5 menit. Setelah itu, lakukan juga pada uji yang sama terhadap prolin dan hidroksiprolin. Selanjutnya, prosedur kerja pada percobaan pertama uji bioret. Yang pertama, larutan kasein 3% atau hasil isolasi dipersiapkan sebanyak 2 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan NaOH 10% sebanyak 2 ml dan 1 tetes CuSO4 0,1%. Amati perubahan warna yang terjadi. Dan apabila tidak terbentuk warna ungu, tambahkan lagi beberapa tetes larutan CuSO4. Setelah itu, lakukan prosedur di atas juga pada larutan albumin 2%. Kemudian pada percobaan kedua, disiapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian dimasukkan masing-masing 3 ml larutan albumin telur dengan perbandingan 1:5 dan larutan kasein 3%. Setelah itu, tambahkan 1 ml NaOH 2,5N dan aduk. Kemudian, tambahkan pula tetes CuSO4 0,01 molar ke dalam campuran, lalu diaduk. Amati perubahan warna yang terjadi. Apabila tidak timbul warna, tambahkan lagi setetes demi setetes larutan CuSO4. Kemudian pada uji santoproteat, pada percobaan pertama, disiapkan larutan kasein 3% sebanyak 3 ml atau larutan albumin 2% dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan 1 ml HNO3 pekat. Lalu, panaskan sampai warna larutan menjadi kuning. Lakukan pendinginan dalam air keran. Setelah itu, tambahkan dengan hati-hati tetes demi tetes NaOH atau NH4OH. Dilakukan juga pada uji pembanding dengan fenol. Pada percobaan kedua uji santoproteat, dilakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian, masukkan masing-masing 3 ml larutan kasein 3% dan larutan albumin telur dengan perbandingan 1:5. Setelah itu, tambahkan 1 ml HNO3 pekat. Kemudian, panaskan sampai warna menjadi kuning dan dinginkan dalam air keran. Setelah itu, tambahkan dengan hati-hati tetes demi tetes. Dalam hal ini, 3 tetes yang digunakan NaOH atau NH4OH. Lakukan juga prosedur pada uji pembanding dengan fenol. Selanjutnya pada prosedur kerja uji Milon. Prosedur yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, larutan kasein sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tambahkan beberapa tetes preaksi Milon. Campur dengan baik dan lanjutkan dengan pemanasan sampai timbul warna merah. Setelah itu, lakukan juga untuk larutan albumin.
Larutan fenol 2% sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan beberapa tetes peraksimilon dan panaskan jika perlu. Selanjutnya pada tahapan uji pengendapan logam. Dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, disiapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, diberi label H3Cl2 dan Pb asetat. Selanjutnya, masukkan masing-masing 3 ml larutan kasein 3% dan larutan albumin telur 1:5 ke masing-masing tabung. Selanjutnya, tambahkan 5 tetes larutan HgCl2 0,2 molar atau Pb asetat 0,2 molar ke tabung reaksi yang sesuai. Lalu, catat pengamatan yang sudah dilakukan. Kemudian pada pengendapan dengan garam, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, jenuhkan masing-masing 5 ml larutan kasein 3% dan albumin telur dengan perbandingan 1:5 dengan amonium sulfat. Pertama-tama, tambahkan sedikit garam amonium sulfat ke dalam larutan protein, aduk hingga melarut. Lalu, tambahkan lagi sedikit amonium sulfat dan aduk lagi. Lakukan terus hingga garam tidak akan larut lagi. Kemudian setelah larutan jenuh, saring dan uji kelarutan endapan di dalam air. Selanjutnya, uji endapan dengan reagen Milon dan uji larutan filtrat dengan reagen Buret. Isolasi kasein susu. Isolasi kasein susu. Susu yang digunakan dalam praktikum ini adalah susu diamond yang diencerkan dan dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius. Suhu tersebut adalah suhu yang optimal karena tidak boleh tinggi ataupun rendah. Jika tinggi, maka akan terdenaturasi, dan jika rendah, maka tidak akan terjadi reaksi. Selanjutnya, penambahan buffer bertujuan agar pH mencapai titik isoelektrik. Kemudian, disaring dan dicuci dengan air lalu suspensikan dengan etanol dan cuci dengan 25 ml ether dengan tujuan agar membersihkan dari kotoran yang bersifat polar. Kemudian, di oven atau dilakukan pemanasan hingga hasil yang didapat yaitu bobot kasein sebesar 1,004 gram. Pada uji Biuret, uji ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan peptida. Pada larutan kasein dan albumin didapat hasil yang positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya warna ungu muda pada uji Biuret. Kemudian, uji santoproteat. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya asam amino dengan struktur benzen. Pada larutan kasein dan albumin didapatkan hasil positif dengan pembuktian adanya perubahan warna jingga. Kemudian pada uji Milon, digunakan untuk mengidentifikasi protein yang mengandung tirosin dalam suatu sampel yang ditandai terbentuknya kompleks berwarna merah pada sampel. Pemanasan yang dilakukan bertujuan agar dapat terbentuknya koagulasi atau endapan dan penambahan fenol agar dapat bereaksi dengan Milon dan membentuk garam merkuri. Didapat hasil positif pada kedua larutan dengan hasil warna merah pada albumin dan jingga pada kasein. Kemudian pada pengendapan logam, untuk mengidentifikasi adanya endapan pada saat asam-asam amino protein bertemu dengan logam. Hasil yang didapat yaitu positif, terdapat endapan. Hal ini dapat terjadi karena senyawa logam tersebut akan memutuskan jembatan garam dan berikatan dengan protein membentuk endapan logam. Kemudian pada pengendapan garam, dilakukan untuk tujuan mengetahui adanya endapan ketika asam-asam amino dan protein
bereaksi dengan garam. Pada albumin, endapan yang diuji dengan milon menghasilkan endapan yang terlarut, sedangkan pada kasein yang dilarutkan dalam milon juga larut dan tidak terjadi perubahan warna. Selanjutnya akan dijelaskan pengaruh pH terhadap protein. Untuk mengidentifikasi sifat dari asam amino dan protein, yaitu pengaruh pH terhadap protein. Hasil yang didapat dalam hal ini, pada penambahan buffer asetat pH 4,6, terbentuk warna orange bening. Kemudian, pada penambahan HCl, tidak terjadi apa-apa dan pada NaOH, lapisan atas larutan lebih jernih. Jadi, larutan yang berpengaruh terhadap protein yaitu pada penambahan buffer asetat dengan perubahan warna orange. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami pada praktikum ketiga biokimia farmasi tentang asam amino dan protein. Semoga penjelasan kami tadi memberikan manfaat dan ilmu yang penting untuk kita semua. Akhir kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan sekian dan terima kasih.